dia melakukan kesalahan fatal. Kuasa hukum ini dia mengatakan bahwa selama proses hukum yang lalu gitu kan pihak kita dikalahkan. Padahal dan sudah terbukti katanya kan. Udah terbukti, kalah di mana? Dia ngerti hukum nggak? Blundernya menurut saya, dia mengatakan kita kalah. Padahal kita tidak. Itu pencemaran, mencemarkan kuasa hukum, mencemarkan lembaga, penyesatan informasi. Seharusnya Otto itu yang mengatakan saya sudah lihat asli gitu kan, malah dikembangkan, ditembak lagi Pak Egy kan. Benar sudah lihat asli gitu kan. Nah itu pertanyaan yang serius. Kalau memang asli bawa, kan dia sebagai kuasa hukum. Kuasa hukumnya dipercaya. Masa nggak punya akses? Masa nggak pegang dokumen? Nah ketika mediasi saling buka-bukaan dong di situ. Sebetulnya itu harapan kita, walaupun tidak sampai ke pokok perkara, di mediasi sudah ada, tapi nggak ada. Itu bagian dari UGM, saya membayangkan yang diharapkan adalah didapatkannya sejumlah scientific proof, ya kan? Scientific proof yang bisa membuktikan bahwa ijazah itu memang benar-benar ada atau tidak ada. Berarti pertanyaannya nanti tidak hanya soal ijazah. Apakah dia pernah kuliah atau tidak? Akhirnya kan saya bagi 3 kan. Pertama, dia tidak pernah kuliah sama sekali. Kalau tidak pernah kuliah sama sekali, nggak mungkin ada ijazah. Yang kedua, dia pernah kuliah tapi nggak tamat, nggak ada ijazah juga. Atau yang ketiga, dia kuliah dan ada ijazah. Hilang. Dan ijazahnya hilang. Itu soal lain. Ada ijazahnya. Yang kelihatan tebal gitu kan sorotan kita. Yang kedua itu mungkin dia kuliah tapi nggak selesai. Bahkan ada info juga katanya sampai semester 6 karena IPK-nya rendah akhirnya nggak melanjutkan. Karena dulu di UGM kalau IPK-nya rendah itu DO. Itu kan. Jadi kalau 2 tahun 4 semester zaman saya saya nggak tahu zaman saya. Itu kalau misalnya IP-nya di bawah 2 itu DO. Dan banyak orang yang stres. Saya kan juga bingung kan. Kuliah di hukum apa susahnya kan mikir-mikir. Tapi ternyata teman saya sampai stres dan tidak kuliah. Mungkin Pak Jokowi yang termasuk stres. Nggak tahu juga gitu. Mungkin namanya juga. Jadi dia stres akhirnya dia berhenti. Jadi di teman saya satu angkatan itu banyak yang tidak selesai. Kadang-kadang ketemu kita semester 1. Semester berikutnya udah kagak ada. Bahkan teman satu angkatan satu kos saya sendiri stres sampai teriak-teriak di lembah dia. Sampai begitu ya. Iya, karena stres nilainya jatuh semua dan terancam DO dan akhirnya dia DO atau menDO-kan diri saya nggak tahu. Sepertinya menDO-kan diri dan dia kuliah di tempat lain di Surabaya di universitas swasta. Entah selesai atau enggak juga saya nggak tahu. Jadi itu memang bagi kita gampang, bagi sebagian orang itu berat. Padahal tinggal hafal-hafalan doang kan, kita mikir kan. Oke. Terakhir yang saya dengar ada pernyataan dari Profesor Markus, dosen saya di Fakultas Hukum UGM. Dosen dulu ya? Iya dosen. Saya tapi nggak pernah diajar dia. Karena waktu itu dia masih muda, masih bujangan kan. Dulu yang ngajar kita Profesor Bambang Purnomo kalau pidana itu. Meninggal ya. Ahli pidana. Ya ahli pidana. Nah, dia mengatakan bahwa ijazahnya nih hilang. Nah, menarik. Ijazah aslinya hilang. Itu yang saya baca kemarin ya. Iya. Walaupun memang medianya media yang belum saya ini asing medianya apa. Tapi kan belum ada bantahan. Belum ada bantahan ya. Ijazahnya hilang.
Nah, yang saya tidak tahu itu hilangnya kapan, lalu terhadap tindakan hilang itu diapakan? Apakah lapor polisi? Harusnya kan lapor kan? Ya, prosedurnya begitu. Lalu dokumen apa yang dia pakai ketika melamar sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden? Tapi juga apa kewenangannya dia menyampaikan itu, karena itu dokumen itu adanya di Jokowi. Jadi lalu siapa Markus ini? Apakah dia jubir? Apakah dia pelindung? Apakah dia tim hukum dan lain sebagainya? Kan kita nggak tahu juga. Jadi kok bisa dia yang menyampaikan? Tapi bisa jadi loh ada tim hukum yang sudah siap-siap kan? Pertanyaan saya adalah dua kepada Kang Rizal. Pertama, bagaimana dengan isu bahwa ada ijazahnya tapi hilang? Itu satu. Coba kembangkan secara kritis. Dan yang kedua, ada mulai ngancam. Kalau kata yang saya dengar dari Yakub Hasibuan, putranya Otto Hasibuan, katanya kita udah diskusi sama Jokowi. Nanti kalau mereka masih mempermasalahkan, kita akan masalahkan, kita akan laporkan, ya kan? Ya kayak mau dibambang terikan lagi barangkali biar orang takut begitu. Gitu. Saya bilang nggak akan menyelesaikan masalah kalau begini, kalau cuma menebar pengaduan-pengaduan seperti itu. Silakan di proses. Ya kalau yang pertama soal hilang seperti Bang yang Refli sampaikan kan, harus ada prosedur lah, gitu. Bagaimana laporan polisi segala macam tentu, dan nggak bisa dibuat ijazah kembali, kan paling keterangan kan nanti tentang kelulusan dan sebagainya lah. Mekanisme itu ada administrasi kalau ijazahnya hilang. Jadi nggak mungkin sekarang sementara seolah-olah gitu kan ada gitu. Selama ini nggak pernah dibantah, dinyatakan oleh Jokowi bahwa saya ini punya hilang, nggak ada. Baru muncul Markus ini gitu kan. Lalu malah muncul dari kader PSI gitu kan, ini asli, yang kemudian kan dianalisis lagi oleh Roy Suryo kan, bahwa ternyata dengan sistem ELA itu ya, error level analysis itu ternyata itu editan semua gitu kan, sampai justru bergembira Roy Suryo adanya pernyataan ini yang asli. Dengan begitu, wah sekarang lebih enak gitu memulai kajian saintifiknya gitu kan. Berapa persennya dari yang itu, bukan dari yang fotokopian. Jadi katanya blessing in disguise, katanya ada itu gitu kan. Itu soal asli atau hilang gitu ya. Jadi kalau hilang nggak mungkin lah, nggak, dari Jokowinya aja nggak pernah menyatakan hilang gitu kan. Jadi memang tidak begitu, bukan yang ketiga tadi opsinya, tapi opsinya mungkin yang kedua lah gitu. Saya mah kuliah tidak tamat, kemudian cari-cari ijazah untuk keperluan berbagai kepentingannya gitu. Kemungkinan terbesar begitu. Itu dugaan ya? Dugaan karena memang menduga boleh aja kan. Kita menduga itu ijazahnya nggak ada. Dia mengatakan ada. Ya udahlah, mari buktikan kan, kira-kira begitu kan. Itu betul. Jadi penyelianya penghubungnya adalah proses pembuktian terhadap dua klaim kan. Dugaan dimulai dari dugaan. Tapi saya akan laporkan ke polisi itu gimana? Nah sekarang soal laporan polisi ada dua. Satu, pucuk dicinta ulam tiba. Kita ini dari awal mau main hukum. Itu coba lihat perdata sampai pidana, kan berani kita mengadukan pengaduan masyarakat ke Barreskrim soal dugaan ijazah palsu gitu ya, yang dikejarnya ijazah asli kan seperti tadi itu. Kita lebih berani kok masuk gitu. Kalau kemudian kita kan diperiksa juga yang melaporkannya BAP, kan begitu. Pernah di BAP yang melaporkan? Belum. Pengen di BAP gitu kan, supaya semua bisa jalan sampai kepada perburuan kita itu menemukan hasil gitu kan. Itu siap hukum. Itu kalau pembukaan itu dan perjuangan kemerdekaan cepat-cepat sampailah pada saat yang berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kita sudah hukum sudah maksimal, tapi diolah oleh
lembaga-lembaga hukum tidak maksimal gitu. Yeah. Sekarang dia mau masuk hukum, ya kita hadapi. Gitu kan. Kebetulan, satu ya? Kebetulan, ayo dengan begitu kita bisa mengejar lebih lanjut satu tuh. Ya. Yang kedua, dia melakukan kesalahan fatal. Tuh kuasa hukum ini dia mengatakan bahwa selama proses hukum yang lalu gitu kan pihak kita dikalahkan. Oke. Gitu. Padahal dan sudah terbukti katanya kan. Udah terbukti kalah di mana? Iya. Dia ngerti hukum nggak? Iya, gitu iya. kan. Kalau namanya misalnya NO, itu bukan dikalahkan. Ya. Itu tidak diterima, boleh masuk lagi. Iya. Kan begitu. Sementara ini pada waktu putusannya itu begitu. apa alasannya tidak diterima? Ya pengadilan tidak berwenang lagi kan, itu kompetensi absolut. Gitu. Jadi itu yang namanya pengadilan merestriksi diri kan? Merestriksi, melindungi. Iya, dia membatasi diri sendiri. Tadi ngeles, untuk tidak ngeles terlibat, juga. Ya, bahasa umum mengeles, gitu kan. Jadi nggak ada pengalahan kalau ditolak. Ya. Nah, beda ditolak dengan tidak diterima. Iya, kalau gitu ditolak kan. sudah ada Kalau ditolak sudah ada pembuktian, kalah. Oke. Gitu. Sementara kita belum ada pembuktian. Oke. Jadi kalau dia mengatakan sudah terbukti menurut pengadilan, nu mana nu terbukti teh, gitu. Nggak ada. Tambahan sedikit. Ya. Kata Jokowi yang barangkali diajari juga oleh orang hukumnya kan. Yang menggugah yang menuduh lah yang harus mendalilkan. Gimana? Iya, itu ya gitu kan. Ada lagi dalil lain. Kalau namanya perdata, semua yang mendalilkan membuktikan. Ada pembuktian seimbang. Makanya ada penggugat buktikan. Kan nggak cukup penggugat saja. Itu kalau klaimnya seperti itu, berarti penggugat saja yang membuktikan. Ya, padahal gitu kan? Tergugat juga harus dibuktikan, diberi kesempatan, diminta oleh hakim. Berarti pembuktian seimbang. Makanya kita masuk gugatan, gitu kan? Padahal tinggal ini bawa ijazah, tunjukkan ke depan hakim, di verifikasi forensik dan lain sebagainya, ini diputuskan selesai. Walaupun kemarin tidak sampai ke pokok perkara, tapi ada mediasi. Seharusnya Otto itu yang mengatakan saya sudah lihat asli, gitu kan, malah dikembangkan, ditembak lagi Pak Egy kan, benar sudah lihat asli, gitu kan. Nah itu pertanyaan yang serius, gitu. Kalau memang asli bawa, kan dia sebagai kuasa hukum. Kuasa hukumnya dipercaya. Masa nggak punya akses? Masa nggak pegang dokumen? Nah ketika mediasi saling buka-bukaan dong di situ. Sebetulnya itu harapan kita, walaupun tidak sampai ke pokok perkara, di mediasi sudah ada, tapi nggak ada. Nggak ada Bang Refli itu yang asli itu sudah lihat asli itu mana yang asli teh. Kadang-kadang lawyer juga tidak mencari kebenaran ya kan, hanya sekedar melindungi kliennya. Gitu. Jadi blundernya menurut saya dia mengatakan kita kalah, padahal kita tidak. Itu pencemaran. Mencemarkan kuasa hukum, mencemarkan lembaga, penyesatan informasi. Berarti kita punya tabungan nih, itu kan untuk mengadukan dia. Belum lagi sekarang Otto Hasibuan sudah jadi Menko, nggak bisa jadi kuasa hukum tuh. Nggak boleh. Kantornya boleh nggak? Kantornya? Kalau kantornya mungkin boleh ya. Oh enak kalau gitu. Enak juga ya bikin kantor. Memang tidak ada larangan kantornya, tetapi kan etikanya kan. Orang bicara etika. Apalagi ketua peradi kan. Yang membawahi advokat. Emang dia masih Otto Hasibuan? Nggak boleh dong. Nah, makanya apa paling sekarang setelah jadi wamen kan, sebelumnya kan, dan masih status sebenarnya masih status. Kang Rizal, sebelum kita bacakan komentar sobat era sekalian, ada yang ingin ditambahkan? Poin 1, 2, 3, 4 terserah nih, biar jangan sampai datang ke sini tiba-tiba belum menyampaikan sesuatu. Ya artinya ini jadi momen lah untuk pihak UGM gitu kan,
memaksimalkan tanggung jawabnya, gitu kan, bahwa selama ini dia sudah meyakini, sudah bisa menyatakan Jokowi adalah alumni, gitu kan. Nah sekarang buka itu bukti-buktinya, gitulah. Sebetulnya tanggal 15 itu jangan sampai nanti 15 ya tadi itu ngeles lagi, gitu kan. Kalau begitu kita yang bisa juga nanti TPUA justru menuntut spesifik UGM. Gitu kan, karena dia telah melakukan penyesatan lagi. Penyesatan informasi baik. Jadi alumni UGM nuntut UGM. Nuntut UGM. Bisa kita menjadi kuasa hukum dari alumni UGM. Gitu kan, TPUA bisa. Juga ya, seluruh alumni itu tanda tangan. Banyak itu. Alumni UGM tanda tangan menuntut rektor untuk melakukan transparansi kan? Iya. Bisa tergugat satunya rektor, tergugat duanya mantan rektor. Ada banyak lah yang bisa dimasukkan sebagai tergugat atau turut tergugat. Kalau itu gugatan. Atau sekurang-kurangnya ada juga melalui peradilan tanda kutip ya, KIP, Komite Informasi. Itu komisi informasi soal keterbukaan informasi. Jadi sengketa informasi. Kalau dia nanti nggak jelas UGM ngalor ngidul, UGM langsung kita bawa ke sengketa informasi. Yakin lembaga itu independen? Bukannya semua lembaga sudah diintervensi semua? Ada satu kasus ITB, gitu. ITB soal Sirekap. Jadi ITB menutup. Itu kerjasama dengan KPU soal Sirekap. Tapi KIP bilang buka. Nah KIP perintahnya buka karena digugat oleh namanya elemen alumni Kalau salah yang ada yayasan apa? Kapak gitu. Namanya Kapak ITB. Kapak ITB itu semacam koalisi alumni anti penegak Pancasila, anti komunis malah. Gitu kan, dia menggugat, menang. Perintah sekarang gitu kan, buka ITB. Nanti juga ini tabungan juga ini. Bisa-bisa masalahnya ke pemilu, pilpres ini. Bisa harus dibuka Sirekap. Itu masih punya tabungan. Ada contoh kasus ITB. Jadi UGM jangan juga merasa nyaman kalau misalnya digugat nanti melalui Komisi Informasi.